warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Takalar. Saya Abdul Wahid SPD, SMP Negeri 1 Atap Kalkuang. Saya Suryati SPD dari SMP Negeri 1 Pulau Bangkeng Utara. Saya Dian Islamiati SSI MPD dari UPT SMP Negeri 5 Takalar. Saya Yuliah Anggreani SPDGR dari SMK Negeri 3 Takalar. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan pengambilan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktikum coaching supervisi akademik dengan menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Bagaimana kabarnya Ibu Dian? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Oke, Alhamdulillah saya juga baik Bu Dian. Baik, Ibu Dian sebentar akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu, insya Allah sebentar akan ada proses coaching di ruang BK Bu. Oke, sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya ingin tanya-tanya dulu sama Siap, Ibu Dian. Ibu, iya. Ada pra observasi ini. Oke Ibu Dian, nanti pada saat proses coaching saya akan mengisi rubrik penilaian, ya. Kemudian yang akan saya amati dan nilai itu yaitu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan yang akan permasalahan yang akan disampaikan, kemudian identifikasi masalah apa oleh coach Anda, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawab coach Anda, kemudian apakah sudah sesuai nanti apa yang Ibu sampaikan dan apa yang coach jawab. Ya, kemudian ibu juga harus mengikuti sesuai prinsip coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua itu proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada coach Ibu Dian. Ya, kemudian setelah ini saya akan tanya-tanya Ibu Dian, boleh Bu sedikit? Boleh Bu, silakan. Ya, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa kira-kira yang Ibu Dian akan kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini Bu, yaitu pastinya tentang kompetensi inti Bu ya, yang ada. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh presence. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Saya akan mendengarkan secara seksama dengan aktif masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach saya. Baik, jadi Ibu Dian akan mengembangkan 3 kompetensi ini ya Bu, yaitu kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, kemudian presence. Kemudian Ibu, dari 3 kompetensi ini kira-kira yang ingin spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan itu kompetensi apa Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan di sini Bu, yaitu pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, karena saya merasa pertanyaan-pertanyaan ini perlu saya gali bagaimana supaya itu coach saya bisa mengungkapkan semua permasalahannya Bu. Jadi saya yang lebih spesifik, saya akan tingkatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya Bu. Baik, jadi Ibu Dian yang lebih spesifiknya lagi yaitu kembangkan, yaitu memberi pertanyaan berbobot. Baik, setelah itu Bu, kira-kira indikator keberhasilan apa yang ingin Ibu capai dari percakapan coaching sebentar? Begini Bu, saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching sebentar ini, saya ingin coach saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan sendiri Bu. Jadi indikator ketercapaian yang saya inginkan, coach saya menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu. Baik Ibu Dian, jadi Ibu akan menuntun coach Anda untuk menemukan jawaban atas solusi dari permasalahannya. Baik Ibu Dian, terima kasih atas waktunya. Saya akan ikut melihat Ibu melakukan proses coaching sebentar dan kita akan bertemu lagi setelah pasca observasi. Dan Ibu Dian, sampai ketemu sebentar Ibu Dian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu bagaimana? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak, tadi malam Ibu Bapak sempat WA saya, ada yang mau dibicarakan, ada masalah apa Pak? Silakan, apa yang mau diceritakan? Iya. Saya sedikit agak malu menyampaikan, cuman mau tidak mau tidak harus saya sampaikan. Ini berhubungan dengan kondisi siswa kami, termasuk dalam kondisinya itu mempengaruhi ke pokok pendidikan. Jadi ini khusus untuk mengenai literasi.
siswa baru di kelas 7 yang jumlahnya ada 10 orang itu terindikasi. Kami setelah cek ternyata di antara 10 orang itu ada 6 orang yang literasinya kurang. Dan ada 2 orang yang belum mengenal huruf. Ini mungkin yang jadi masalah. Kami kira-kira bagaimana caranya kami mengajarkan siswa dari kondisi seperti itu di kelas. Oh begitu ya Pak, jadi di sekolah Bapak itu siswanya ada 10, kemudian terlihat di rapor pendidikan terbaca 6 orang yang literasinya rendah, nilai literasinya merah ya Pak ya. Jadi kira-kira Pak, Bapak apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini Pak? Ini bukan mudah-mudahan hasil coaching ini bisa didapatkan solusi bagaimana caranya untuk kami guru-guru pada saat mengajar di kelas itu mendapatkan suatu trik tersendiri untuk menangani kurangnya literasi siswa. Begitu ya. Jadi dari yang akan Bapak sampaikan ini, kira-kira menurut Bapak hal-hal apa saja yang membuat nilai literasi di sekolah Bapak itu yang 6 orang itu nilai literasinya rendah? Kira-kira hal apa saja yang menyebabkan itu terjadi Pak? Dalam pendidikan Bapak rendah di literasinya. Jadi hasil komunikasi kami dengan SD sebelumnya, ternyata memang kondisinya seperti itu. Memang orang ini kecenderungannya terlalu sering bermain HP, kemudian sampai pulang ke rumah mereka itu wajib harus menggambar orang tua, kemudian ya begitulah mungkin karena terlalu sering bermain juga mungkin. Begitu ya Pak ya, kira-kira Pak tadi yang Bapak sebutkan banyak bermain HP anak-anak, kemudian mau tidak mau dia harus membantu orang tua setelah pulang sekolah. Kemudian pertanyaan saya lagi Pak, kira-kira bagaimana cara Bapak supaya anak-anak bisa mengurangi bermainnya, mengurangi permainan HP-nya, bermain HP. Kira-kira Bapak punya nggak strategi yang bisa dikembangkan di sekolah Bapak supaya anak-anak tidak terlalu bermain-main kemudian tidak, kalau membantu orang tua wajib ya itu Pak ya sebelumnya, tapi untuk bisa mengurangi permainan menggunakan HP, bermain di luar, kira-kira ada nggak strategi yang bisa Bapak lakukan? Iya, sebenarnya kami di sekolah itu sudah ada 2 rencana kegiatan, tapi dalam proses ini juga kami manfaatkan untuk menjadi sosialisasi yang sampai kami melakukan kegiatan tersebut, tapi dianggap ilegal. Biasanya dipertanyakan, ini sudah tidak dipertanyakan ke pengawas. Jadi ada 2 itu Ibu. Pertama offline itu dengan menggunakan kartu. Ya. Kemudian kedua dengan menggunakan metode aplikasi Flipbook. Ada teman guru matematika, beliau mengambil metode itu karena dasarnya siswa itu lebih suka bermain HP, makanya HP dijadikan alat untuk belajar. Wah, bagus sekali ya Pak. Kalau begitu saya sependapat dengan Bapak. Tadi yang Bapak bilang mengadakan sosialisasi ke anak-anak, kemudian Bapak juga menggunakan banyak permainan supaya anak-anak tertarik menggunakan kartu ya Pak kita bilang. Kemudian karena banyak anak rata-rata punya HP, banyak teman-teman guru membuat metode flipbook kita bilang tadi dengan menggunakan HP. Ini metodenya metode flipbook, ada teks yang muncul di metode itu Pak, di games itu. Siap Ibu. Ada teks di situ. Ya. Ini kemudian yang menjadi pemicu kami menggunakan kedua metode ini. Kenapa? Karena ternyata dari 6 orang yang terindikasi tidak tahu membaca, mereka itu punya HP semua Ibu. Dan mereka sering bermain game. Dan permainan game itu semua kalau kami perhatikan semua menggunakan literasinya itu aturan-aturannya itu dengan tulisan, dan mereka tahu, mereka bisa mengikuti. Itu yang mungkin yang menjadi dasar kami menggunakan kedua cara itu. Ya, bagus sekali Pak ya, saya sependapat dengan teman-teman Bapak yang Bapak lakukan di sekolah Bapak tadi pula kita bilang. Kemudian menggunakan teknik, karena banyak HP menggunakan teknik bermain metode flipbook tadi kita bilang Pak. Iya, quartet juga. Kemudian karena bermain dengan teks, selama keamanan anak-anak akan mudah meningkatkan
meningkatkan literasinya, meningkatkan rapat pendidikan. Jadi menurut Bapak kira-kira kalau ibu saya kasih penilaian dari 1 sampai 10, kalau Bapak terapkan dengan metode-metode yang tadi Bapak sebutkan, metode kuartet, metode bermain dengan flipboard yang teks, kira-kira penilaian Bapak kalau saya kasih 1 sampai 10, kira-kira Bapak berada di posisi berapa untuk mencapai merubah nilai di rapat pendidikan, meningkatkan literasi anak-anak yang Bapak ajarkan? Kalau berdasarkan kebiasaan mereka dengan kemauan mereka untuk belajar dengan menggunakan HP, saya berani bahkan masang sampai 10 itu. Kenapa? Karena kemauan mereka yang sangat besar tentang HP, dan itu sejalan dengan hobi mereka. Kemudian kami sudah lihat di lapangan mereka bermain dengan gampang, kenyataannya mereka tidak tahu membaca. Bagus sekali Pak, luar biasa kalau sampai 10. Iya. Jadi dengan rencana Bapak ini yang ada beberapa tadi disebutkan, kira-kira kapan rencana Bapak akan Bapak laksanakan? Ya, kalau untuk pengeksekusian karena 3 hari ini masih berjalan proses lapangan, pengenalan sekolah. Jadi hari keempat itu kami baru bisa dengan teman di rumah langsung terjun melakukan pemetaan sebelumnya, kemudian pemetaan lanjutan, dan kami langsung eksekusi di lapangan. Oke, berarti di hari keempat Bapak akan menerapkan rencana Bapak ya Pak ya. Jadi kira-kira Pak setelah Bapak menerapkan dan hasilnya kita bilang tadi sampai mencapai 9 sampai 10 bahkan, kira-kira komitmen apa yang Bapak rencanakan, yang Bapak komitmen apa yang Bapak rencanakan jika terlaksana dengan sesuai yang harapan guru-guru Bapak di sekolah? Ya, sebenarnya komitmen jangka panjang yang mungkin sudah tergambar karena kami di pulau itu terbatas dengan sarana lampu, jaringan, sehingga membuat kami itu harus berpikir bagaimana caranya memanfaatkan hal-hal yang tidak harus menggunakan listrik. Makanya ketika ini berhasil, maka kami akan mengembangkan alat ini atau media ini untuk menjadi sarana yang umum dipergunakan di kepulauan ini. Baik Pak, wah bagus sekali, saya sangat mendukung Pak kegiatan Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak ya, sesuai dengan harapan kita semua. Kita dapat mencerdaskan anak-anak kita, tetap berusaha yang terbaik ya Pak. Terkadang memang kita membutuhkan tenaga ekstra dan kerjasama dengan guru-guru lain Pak, supaya kegiatan belajar kita menarik dan meningkatkan literasi dan meningkatkan laporan pendidikan sekolah Bapak. Saya kira cukup ya Pak ya, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Oh ya, satu lagi Pak pertanyaan saya. Bagaimana perasaan Bapak terkait percakapan kali ini setelah menghadapi masalah-masalah yang tadi sudah Bapak chat ke saya, bagaimana perasaan Bapak? Ya, tentunya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih dan sangat bahagia ternyata apa yang kami rancang di sekolah dan ini bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya kami sudah bisa punya pegangan bahwa ini sudah disahkan dan dinyatakan sudah dilaporkan ke pengawas. Alhamdulillah. Baik Pak, karena sudah hasilnya sudah semoga berhasil dan anak kita juga sudah bisa meningkatkan nilai literasinya. Saya kira cukup. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama Pak. Salam Ibu Yuli. Ya, saya lihat tadi percakapan coachingnya Ibu seru sekali, berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Bu. Iya, Ibu, bagaimana setelah melakukan observasi bersama coach tadi? Saya ada beberapa pertanyaan ya Ibu. Siap Bu. Iya. Kira-kira apa saja yang Ibu dapatkan dari proses coaching tadi, indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu, selama proses coaching tadi saya sudah melakukannya sesuai dengan alutsista. Yang pertama saya menentukan tujuannya, kemudian saya mengidentifikasi masalah coach saya, kemudian rencana aksinya, kemudian yang terakhir tanggung jawab komitmennya coach saya kapan dan akan dilaksanakan. Baik, saya juga tadi memperhatikan Ibu sudah menggunakan alur Tirta dalam melakukan proses coaching tadi, yaitu dengan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab coaching yang Ibu tadi sampaikan. Kemudian Ibu juga, saya juga tadi mencatat beberapa, Ibu juga tadi fokus terhadap coaching. Ya, kan tadi Ibu kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan yaitu
pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ibu sudah tadi menggunakan berbagai pertanyaan berbobot, dan menuntun coach ibu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang coach Anda hadapi. Kemudian ibu juga tadi saya lihat memiliki kehadiran penuh. Jadi ibu perhatikan apa yang apa jawaban dari coach Anda. Ya, kemudian luar biasa. Kayaknya semua itu tadi 3 kompetensi ibu sudah terapkan. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, mudah-mudahan kedepannya ibu bisa lebih lagi membuat poin-poin pertanyaan berbobot yang seperti kompetensi yang ibu inginkan tadi. Nanti, ibu selain pertanyaan berbobot, kira-kira ibu ingin mengembangkan kompetensi apa lagi selain itu, Bu? Nah, setelah melewati tadi proses coaching, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, saya ingin lebih mendalami lagi alur tirta yang untuk melakukan proses coaching ke depannya, Bu, supaya lebih baik lagi. Jadi intinya saya ingin mempelajari, mencari tahu, mendalami betul-betul bagaimana itu alur tirta supaya proses coaching ke depannya saya menjadi lebih baik, Bu. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Jadi ibu akan lebih mendalami lagi alur tirta supaya ibu bisa memperbaiki lagi proses coaching ibu ke depannya. Baik, terima kasih, ibu sangat luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Iya, Bu, semoga nanti ke depannya proses coaching akan lebih baik lagi. Saya pikir mungkin sampai di sini saja, Bu. Terima kasih atas kehadiran ibu. Iya, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dian.